Episode 11. Shirley sampai di gerbang masuk villa, lah bertemu satpam yang menjaga gerbang villa tersebut. "Maaf mbak, cari siapa ya?" tanya satpam itu sedikit merasa risih dengan penampilan Shirley yang terlihat sangat kumal dan kucel. "Aku ingin bertemu dengan Brian." Shirley berucap agak grogi karena ia yakin, dengan penampilannya yang lebih buruk dari pembantu ini, mana mungkin ada yang bersedia menerimanya masuk. Jangankan Brian yang jelas-jelas tuan rumah, Pak Satpam saja terlihat risih. Lah sangat salut pada usaha keluarga harmonis itu untuk mempermalukan dirinya sampai ke titik ini. Semua perhiasan diambil, alat bedak dan segala keperluan kecantikan, tidak diberikan. Baju tidak diperbolehkan memakai baju bagus melainkan baju yang paling lusuh yang ia miliki. "Apa, Mbak ingin bertemu dengan tuan muda kami?" "Yang benar saja Mbak. Mbak tidak sedang bermimpi kan Mbak?" Shirley tidak marah dengan pertanyaan itu. Karena memang seharusnya ia mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Pak Satpam. Ia kali bertemu dengan Brian dan gini amat. Lebih mirip gelandangan daripada calon istri. "Saya tidak sedang bermimpi Pak Satpam. Saya ingin bertemu dengan tuan muda kalian. Mbak jangan banyak tingkah deh. Lebih baik Mbak pergi sekarang juga, sebelum saya kehilangan kesabaran dan mengusir Mbak dari sini." "Pak Satpam, biarkan saya masuk untuk bicara dengan tuan muda kalian terlebih dulu. Seterusnya, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi ke depannya." Mbak jangan ngeyel ya. Jangan bikin kesabaran saya yang sedikit ini habis, Mbak." Satpam itu bicara dengan nada tinggi. Kebetulan yang sangat luar biasa. Saat itu, Pak Hadi yang menjabat sebagai orang kepercayaan alias tangan kanan Davidson mendengar kegaduhan yang berasal dari gerbang masuk villa. Lah merasa tertarik untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Pak Satpam, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanya Pak Hadi sambil berjalan mendekat. "Pak Hadi, Mbak ini ingin masuk ke dalam untuk bertemu dengan tuan muda," ucap Satpam itu menjelaskan dengan hormat. Pak Hadi mengalihkan pandangannya dari satpam tersebut untuk melihat Shirley, lah perhatikan Shirley dari ujung kaki sampai atas. "Siapa kamu?" tanya Pak Hadi penasaran. "Saya Shirley, anak dari Burhan." Shirley menjelaskan singkat namun Pak Hadi bisa paham apa maksud kedatangan gadis yang mengaku Shirley ini. "Kamu Shirley?" tanya Pak Hadi memastikan sekali lagi. Karena dia dibuat tidak percaya dengan apa yang matanya lihat sekarang. "Ya, Pak. Saya Shirley. Apa kamu tidak bohong, kamu ini Shirley anak Pak Burhan, Nona?" tanya Pak Hadi sekali lagi untuk meyakinkan dirinya atas apa yang Shirley katakan. "Tentu saja saya tidak bohong, Pak. Saya Shirley, anak Burhan Hermansyah. Jika Bapak tidak percaya, atau merasa curiga dengan saya, Bapak tidak perlu menerima saya masuk. Cukup saja pertemukan saya dengan tuan muda kalian di sini. Setelah itu, saya bisa pergi jika kalian sudah mempertemukan saya dengan tuan muda kalian," kata Shirley tidak ingin berdebat. Lah tidak ingin bersusah payah, membuang tenaga untuk meyakinkan mereka semua kalau dirinya adalah Shirley, anak Burhan Hermansyah. Yang dikirim oleh papanya untuk menikah dengan tuan muda pewaris tunggal keluarga terkaya. Karena apa? Lah merasa tidak ada gunanya ia bersikeras melakukan semua itu. Toh yang diuntungkan nantinya juga bukan dia. Melainkan, keluarga harmonis yang mengirimnya dengan dandan buruk rupa seperti ini. Lagi pula, Shirley tahu kalau Brian memang tidak ingin menikah. Hanya terpaksa saja menerima permintaan papanya untuk menikah. Sama halnya dengan dia, menerima semua ini dengan terpaksa. Jika ia sudah bertemu dengan Brian walau hanya sekejap, maka ia bisa bicara dengan Brian dan mengajak Brian bekerja sama. Yah, itu pun kalau Brian setuju untuk bekerja sama dengannya. Shirley juga tidak ingin ambil pusing soal itu, lah tidak ingin memikirkan apa hasilnya nanti setelah bicara. Yang penting, usaha saja dulu. Setelah lama terdiam sambil memperhatikan Shirley, Pak Hadi pun tersadar dari apa yang ia pikirkan. "Baiklah Nona, ayo ikut saya," kata Pak Hadi sambil beranjak dari tempatnya. Shirley kaget dengan apa yang Pak Hadi katakan, lah seakan tidak bisa mempercayai kata-kata yang ia dengar barusan. Orang kanan itu meminta ia masuk ke dalam. Yang benar saja. "Maaf Pak Hadi, bagaimana jika dia bohong?" tanya Pak Satpam yang kelihatannya keberatan dengan keputusan yang Pak Hadi buat. "Tidak masalah.
Lalu, bagaimana jika dia benar-benar putri Pak Burhan yang diutus ke sini? Apa Pak Satpam mau tanggung jawab? Tanya Pak Hadi balik. Pertanyaan itu membuat nyali Satpam penjaga gerbang villa menciut. Pak Satpam itu menggelengkan kepalanya sambil tertunduk. Ya sudah. Ayo Nona, ikut saya. Shirley pun mengikuti Pak Hadi dari belakang. Mereka melewati jalan yang lumayan panjang bagi Shirley, barulah sampai ke depan pintu masuk villa tersebut. Pak Hadi membuka pintu besar yang terlihat kokoh dan megah. Shirley sedikit takjub melihat bagian dalam villa tersebut. Ada beberapa pembantu yang memakai seragam sedang berkeliaran. Silahkan masuk Nona. Pak Hadi mempersilahkan Shirley masuk setelah ia membuka pintu. Terima kasih banyak, Pak. Panggil saya Pak Hadi. Semua yang tinggal di sini memanggil saya dengan sebutan itu. Baik, Pak Hadi. Terima kasih banyak. Sama-sama, Nona jangan sungkan sama saya. Karena saya adalah orang kepercayaan Tuan David, Papa Tuan Muda Brian. Oh ya, Nona bisa tunggu di sini sebentar, saya akan sampaikan perihal kedatangan Nona pada Tuan Muda. Baik, Pak Hadi. Shirley sedikit gugup karena ia diperhatikan oleh para pelayan yang sedang berada di ruangan tamu villa tersebut. Saat Pak Hadi baru saja berjalan beberapa langkah menuju tangga, seorang perempuan yang umurnya sekitar 50 tahun menghentikan langkah Pak Hadi dengan kata-katanya. Siapa dia, Pak Hadi? Tanya perempuan parubaya dengan pakaian yang sama persis dengan pembantu yang lainnya. Bu Ninik, dia adalah tamu Tuan Muda. Tolong temani dia sebentar selama saya pergi bertemu Tuan Muda ke atas ya. Oh, dia tamu Tuan Muda. Saya pikir dia bagian dari kami yang baru didatangkan. Tidak, dia tamu Tuan Muda. Saya ke atas dulu. Tolong temani dia sampai saya datang. Lia, baiklah, kata perempuan parubaya yang bernama Ninik tersebut. Setelah Pak Hadi beranjak melanjutkan langkahnya, Bu Ninik pun ikut beranjak menuju Shirley yang sedang duduk dengan perasaan campur aduk. Karena sejak pertama menginjakkan kaki masuk ke villa ini, ia terus saja mendapat tatapan aneh dari semua orang yang melihatnya. Ditambah bisikan-bisikan yang terdengar sangat jelas di telinganya dari para pekerja yang berada di dalam ruangan ini. Hal itu menambah perasaan tidak enak di hati Shirley. Ya walaupun ia sudah sering mendapatkan sesuatu yang lebih menyakitkan di rumahnya. Tapi itu adalah dua hal yang sangat jauh berbeda.